Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kombang Hitam tidak pernah menduga sosok tidak kasat itu ternyata bidadari jalang. Dan kini muncul tokoh sakti lain yang membuat perasaannya tidak karuan. Gila Tuak. Apa selanjutnya yang akan dilakukan Kombang Hitam? Yuk kita nantikan kebenarannya di video kali ini. Jangan menabur bunga di ujung duri, taburkan bunga di atas kain, Nawang Tresni. Jangan berpikir kepentingan diri sendiri, pikirkan pula kepentingan orang lain. Sungging senyum kesinisan mekar di sudut bibir yang menggairahkan setiap lelaki itu. Bidadari jalang pun berkata, "Aku tak butuh nasihatmu, Gila Tuak. Aku hanya butuh bocah tanpa pusar itu. Serahkanlah padaku. Jangan membuat aku memaksa raga tuamu." Aku juga membutuhkan bocah tanpa pusar ini, Nawang Tresni. Sudah cukup banyak usiaku. Sudah bosan aku hidup di bumi. Aku sudah ingin mati. Tapi kau tahu sendiri, aku belum punya murid yang menjadi pewaris ilmu-ilmuku. Dan hanya pada seorang murid yang tidak mempunyai pusar, ilmu itu bisa kuturunkan. Setelah itu, baru aku akan bisa menutup mata dengan tenang. Shh, setan dengan kepentinganmu itu, geram bidadari jalang. Kemudian, kaki kanan perempuan yang menggeram itu dihentakkan ke tanah satu kali. Tubuh Suto mencelat ke atas, melayang ke arah bidadari jalang. Bagaikan tersentak tiba-tiba dari pelukan Gila Tuak. Tubuh itu diterima oleh satu tangan bidadari jalang. Langsung ada dalam gendongannya. Posisinya tepat seperti anak duduk di gendongan seorang ibu. Napas Suto terengah-engah. Ia sendiri kaget dengan peristiwa melayangnya tubuhnya tadi. Ia menjadi ketakutan. Pegangannya pada pundak bidadari jalang diperkuat. "Setan betina," umpat Gila Tuak. Baru saja Gila Tuak ingin bergerak, tiba-tiba tubuh bidadari jalang telah melesat ke pucuk sebuah tanaman peredup. Kakinya tak membuat tanamannya dipijaknya bergerak sedikit pun. Bahkan ketika ia melenting tinggi, tanaman itu hanya bergerak sedikit sebagai alas untuk menjejakkan ujung jempol kakinya. Dan tubuh yang menggendong Suto itu sudah berada di atas sebuah pohon berdahan kekar. Wah! Suto buru-buru memejamkan matanya setelah menyadari bahwa dia berada di sebuah ketinggian dan melihat kakek berambut putih itu menjadi kecil. "Jangan lari kau, Nawang," seru si Gila Tuak. Tubuhnya segera berkelebat bagaikan angin, menghilang di balik semak belukar. Bidadari jalang pun melompat dengan cepat bagaikan kilat dari dahan yang satu pindah ke dahan yang lain. Sementara, Suto tetap diajak terbang ke sana-sini tanpa tahu arah tujuannya. Ranting dan dahan berguncang semuanya. Sebagian daun banyak yang rontok sebelum menua. Itu jelas akibat gerakan bertenaga dalam tinggi dari bidadari jalang. Satu pohon yang dihinggapinya, 10 pohon lainnya ikut runtuh daunnya. "Wah! Wah!" teriak Suto ngeri-ngeri girang. Suara Suto bagai berkumandang kemana-mana.
Karena kecepatan gerakan bidadari jalang dalam membawanya lari membuat Suto bagai melayang dengan suara yang tertinggi. Suara teriakan Suto berada di pohon pertama, tapi sebenarnya ia sudah berada di pohon ketiga. Begitulah seterusnya, dan hal itu dimanfaatkan oleh si gila tuak. Ia mengejar lewat bawah, gerakannya tak bisa dilihat mata. Namun sebagai tanda daerah yang dilewatinya, daun dan kulit pohon di sekitar situ menjadi kering bagai habis terbakar. Bahkan, sebagian masih ada yang berasap dan hangat. Jalur pelarian gila tuak membentuk garis hitam berliku-liku jika diteropong dari ketinggian tertentu. Pelarian bidadari jalang tiba di puncak bukit berbatu-batu hitam. Ia berhenti sebentar karena harus membujuk Suto. Sebab dalam pelariannya tadi, bidadari jalang telah berusaha menotok jalan darah Suto agar berhenti berteriak dan pingsan, sehingga tidak berisik suaranya. Namun, anak itu justru menjerit makin keras jika terkena totokan jari bidadari jalang. Rupanya anak itu sudah tak mempan totokan lagi, dan bidadari jalang tahu semua itu adalah ulah si gila tuak yang tadi waktu ada kumbang hitam telah melepaskan totokan pada diri Suto. Kini justru gila tuak telah berhasil menyalurkan hawa dinginnya pada tubuh dan darah bocah tanpa pusar itu, sehingga kebal totokan siapapun. Itulah sebabnya bidadari jalang perlu membujuk Suto. Namun, begitu ia mendaratkan kakinya di permukaan batu besar, tiba-tiba di salah satu batu sebelahnya telah berdiri si gila tuak dengan senyum di mulutnya. Tongkatnya tergenggam di tangan kanan dengan ujung tongkat diletakkan di samping kiri. Sosok tegapnya masih terlihat walau ia berdiri memunggungi matahari senja. Bayangan sosok gila tuak membuat hati bidadari jalang sedikit terperanjat. Tak sangka, gila tuak sudah lebih cepat sampai ketimbang dirinya. "Hebat juga kau, gila tuak," gumam bidadari jalang. "Tapi kau tak akan bisa merebut anak ini. Jangan salahkan aku jika terpaksa menurunkan tangan keras padamu, bidadari jalang." "Hah, kalau kau mampu, lakukanlah," tantang perempuan itu dengan senyum manis yang menggoda setiap lelaki. Hanya gila tuak yang tidak tergoda oleh senyuman birahi bidadari jalang. Padahal, senyuman iblis adalah salah satu ilmu yang sering digunakan oleh bidadari jalang untuk mengalahkan lawannya. Biasanya, senyuman itu mampu membuat lawannya reda dari kemarahan, reda dari nafsu membunuhnya, dan justru menjadi kasmaran kepadanya. Lawan bisa dibuatnya pasrah tak berdaya, karena merasa dibuat nikmat dengan memandang senyuman iblis itu. Tapi rupanya, si gila tuak sudah memperkirakan akan digunakannya ilmu senyuman iblis yang mempunyai pengaruh maut untuk jiwanya. Sebab itu, ia telah menutup jiwanya sehingga tidak pernah punya rasa tertarik dengan senyuman siapa saja. "Nawang, kenapa kau bersikeras mendapatkan bocah tanpa pusar itu? Apa keperluanmu terhadapnya?" "Aku butuh obat. Aku butuh mengembalikan beberapa ilmuku yang hilang. Rehisap kekuatan 3 pendekar Tibet dulu. Di dalam tubuhku, sejak pertarungan dengan 3 pendekar Tibet itu, telah mengidap racun berbahaya, namanya racun birahi. Racun ini akan mengikis habis kekuatanku sedikit demi sedikit jika aku sedang kasmaran dengan seorang pria. Racun birahi ini akan menjadi tawar jika aku sering mendapat hawa murni dari lelaki yang tidak mempunyai pusar. Dan sudah sekian lama aku mencarinya, tapi tak pernah aku temukan lelaki tanpa pusar. Maka, ketika aku lihat bocah ini tanpa pusar, aku segera merebutnya dari tangan kumbang hitam. Bocah inilah satu-satunya jalan untuk membuat kekuatanku pulih kembali dan racun menjadi tawar." "Dasar jalang, dia masih bocah, masih ingusan, dan belum bisa mengeluarkan hawa murni," sentak gila tua. "Aku akan mendidiknya. Aku akan menjadi gurunya, termasuk guru cinta." "Guru sesat," geram si gila tuak lagi. "Jangan kau racuni masa depan anak itu dengan persoalan cinta birahimu, bidadari jalang. Biarkan dia menerima ilmu-ilmuku supaya aku bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang, entah di tangan siapa saja."
Kamu pikir enak ya punya ilmu yang bisa membuat umur panjang? Rasakan susahnya orang yang jenuh hidup dalam ketuaan. Masih mending aku, awet hidup tapi masih tetap muda. Tidak sepeot kamu. Setan, kalau kau tidak mempunyai ramuan awet muda dan ilmu kecantikan abadi, kau juga akan setua aku, bidadari jalang. Aku tahu umurmu sebaya dengan umurku. Tentu saja, tapi kita beda guru. Walau saat diangkat murid, kita sama-sama berusia imbang. Aku mewarisi ilmu kecantikan abadi dari Eyang Guru Nini Gali, sedangkan kau mewarisi ilmu usia panjang dari suaminya, yaitu Eyang Purbaspati. Dan ternyata aku yang lebih unggul, walau aku bisa mati kapan saja, tapi kecantikanku tidak tersiksa raga tua renta seperti kamu. Untuk apa mempunyai umur panjang kalau raga kita makin lama semakin keropos, gila tuak? Saling ejek masih terlontar di antara bidadari jalan dengan gila tuak. Akankah terjadi pertarungan di antara mereka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.